Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa seperti biasa di malam hari ini di Inspirasi Budaya dan alhamdulillah di hari ini sahabat budaya kita sudah bersama narasumber yang hadir bersama kami di studio Pro 4 RRI Makassar. Siapakah dia? Kita langsung akan berkenalan sama beliau di hari ini bersama Bapak Muhammad Anwar SPDI MPDI. Beliau adalah Kepala Pembina Pesantren Putri Pondok Madinah Makassar dan hari ini kita akan bicara mengenai mengantisipasi budaya bullying di lingkup pendidikan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Anwar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Sehat. Pak Anwar, kalau bicara tentang pondok pesantren, pasti kita juga di Sulawesi Selatan paling banyak pondok pesantren yang memang benar-benar terpercaya oleh orang tua atau masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Nah, Pak Anwar, boleh ceritakan ini Pondok Madinah ini berada di mana? Terus Pondok Madinah itu sendiri seperti apa pesantrennya dan kapan penerimaan siswanya? Atau berapa sih kapasitas siswa yang akan diterima nanti? Silakan Pak Anwar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tentu pertama-tama kita sama-sama saling mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dari saya adalah perwakilan dari mengajar di pesantren Pondok Madinah. Ya. Pesantren Pondok Madinah ini menurut sejarahnya ini sudah lama berkiprah di dunia pendidikan. Pesantren Pondok Madinah kurang lebih tahun 1987-88 ya, dirintis pesantren ini dan perintisnya itu adalah Andreng Gurta almarhum Kiai Haji Sanusi Baco dan sebagai ketua yayasan ketika itu adalah Bapak Haji Sapengandro almarhum. Beliaulah yang kemudian terinspirasi dari perjalanannya menunaikan ibadah haji untuk melakukan sekembalinya di negeri di Indonesia ini, di kampung halamannya, tepatnya di Makassar ini. Lalu beliau punya inisiatif untuk membangun pesantren dan dinamakan Pesantren Pondok Madinah. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Pesantren ini saat dulu di awalnya itu kemudian mulai dirintis itu di Jalan Suno. Iya, di Jalan Suno dan sekarang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9. Oh iya. Ya, pesantren kami ini putra putri Pak ya? Iya, putra putri di sana dan siswanya berapa kira-kira Pak? Saat ini siswanya kurang lebih 60 orang. 60 orang? Iya. Untuk putra maupun putri? Untuk putra dan putri. Iya, untuk di sekolah itu masih bergabung tapi asramanya terpisah dari untuk tempatnya masing-masing ada. Oh iya. Terus kalau pesantren itu sendiri Pak, dia kapasitasnya berapa orang yang tinggal? Yang per kamarnya? Iya, per kamarnya. Ya, per kamarnya. Di pesantren Pondok Madinah itu per kamarnya bisa sampai 10 orang. Wow. Iya, per kamar. Dan berapa kamar di sana Pak? Khusus di Putri itu ada sampai 6 kamar yang kita siapkan untuk para santri
yang bisa datang untuk menuntut ilmu di pesantren kami. Oh, begitu. Iya, saat ini 3 kamar yang kita gunakan. Ya, 3 kamar yang kita gunakan yang terisi dengan santri. Mudah-mudahan di penerimaan santri baru tahun ini 2026-2027 Ya. itu bisa terisi semua kamarnya. Yang ada saat ini Pak boleh 60 saja untuk putra maupun putri ya? Ya. Oh, ada yang belum tahu mungkin ya Pak ya, tidak terlalu mengenal ternyata di Perintis itu di sampingnya STIMIK di Panegara itu ada santri di situ. Pak, di situ juga tempatnya untuk apa lagi namanya mereka tinggal. Ada memang penginapan di sana juga. Ya, ada penginapan dan penginapannya itu asramanya itu ber-AC. Jadi salah satu fasilitasnya itu di dalam asrama full AC. Pangerannya juga itu kita pakai bukan sumur bor, tapi PDAM khususnya di Putri saat ini. Iya, memakai air PDAM. Jadi yang biasa para orang tua khawatirkan bahwa anaknya akan gatal-gatal, skabies dan lain sebagainya, itu jauh-jauh kalau dari Pondok Madinah. Kenapa? Karena airnya bersih. Alhamdulillah. Iya. Karena mohon maaf nih, kalau pesantren itu kan rata-rata orang tuanya takut karena itu kulitnya Betul. seperti yang Pak Anwar bilang skabies dan alergi dan lain sebagainya itu muncul begitu ya. Ternyata alhamdulillah Pondok Pesantren Madinah tidak. Tidak. Dan dikenakan biaya begitu Pak. Kalau ini kan biasanya dikenakan biaya ya. Iya. Oh iya pasti. Masa tidak, orang bayar air, bayar listrik ya begitu ya. Oke. Nah, rencana pendaftaran ini atau pembukaannya kapan itu Pak Anwar? Alhamdulillah untuk pendaftaran ini kita sudah buka sudah jauh hari. Sekarang ini sudah berlangsung gelombang pertama hingga berakhir di bulan April ini untuk gelombang pertamanya. Di gelombang pertama itu banyak sekali bonus-bonus yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan pendaftaran itu. Misalnya saja kalau di gelombang pertama ini sampai April ini dia bisa lewat jalur berkas. Oh begitu. Ya, jadi tanpa harus datang di pondok, dia bisa melakukan pendaftaran lewat online dengan mengisi formulir di form Google, atau bisa langsung menghubungi panitia lewat WA bisa. Jadi untuk mendaftarnya sangat mudah sekali. Iya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Pak tentang Pondok Madinah atau Pondok Pesantren Madinah ini. Kita ke topik dulu terlebih dahulu. Nah, kalau bicara tentang bullying sendiri Pak Anwar, nih bullying itu adalah salah satu juga tindakan yang tidak kita inginkan, apalagi di dunia pendidikan itu sekarang anak-anak juga merasa bahwa saya dikerjain sama teman-teman. Mungkin dulu istilahnya dikerjain sama teman-teman, dimain-mainin atau mungkin sekedar bercandaan sama teman-teman, tapi tidak pakai kekerasan. Nah, kalau sekarang kita mau tahu dulu. Nah, sebagai seorang pendidik nih Pak Anwar dan pemimpin di pesantren Pondok Madinah Makassar, menurut pandangan Bapak, apa perbedaan mendasar antara konflik ini antara siswa yang wajar dan tindakan bullying yang sistematis atau terencana begitu? Silakan Pak Anwar. Ya, baik. Sebelumnya mungkin saya klarifikasi terhadap pimpinannya. Saya sebagai pembina saja, pengasuh istilahnya di pesantren Pondok Madinah, lebih ke kepala pengasuhnya yang khusus putri. Oh iya, baik, silakan. Baik, jadi terkait dengan topik kita, bagaimana mengatasi, bagaimana kemudian kita bisa menekan yang terjadinya tentang bullying kan, ya. Jadi memang kita perlu tahu dulu apa sebenarnya ini bullying dan apa ini konflik wajar. Ya, jadi kalau dari segi bahasanya saja konflik wajar itu lebih ke ada keseimbangan kekuatan. Kalau misalnya dia konflik wajar, ya namanya anak-anak masing-masing butuh kebutuhan dalam hidupnya dan diberikan latar belakang yang beda-beda. Apalagi kalau di pesantren.
Ya. Di pesantren itu berbagai orang yang datang, santri yang datang dan dari berbagai lingkungan yang berbeda, dari berbagai kampung yang berbeda. Tentu ketika dia bersama, maka konflik itu akan bisa terjadi. Dan biasanya kalau konflik itu lebih ke memperebutkan sesuatu. Iya, iya. Jadi yang memperebutkan masing-masing tentu punya kekuatan yang sama, Iya. atau gengsi yang sama kan untuk memperebutkan sesuatu. Misalnya kalau di pesantren itu memperebutkan jemuran, Oh, khususnya kalau di santriwati kan. iya. Nah, ini juga kan terkadang ada jemuran yang menurut mereka itu paling bagus sih di situ matahari. Nah, Cepat kering gitu cepat ya, Pak kering. Anwar. Iya, iya. Nah, itu Oke. yang biasanya yang menjadi isu dari konflik itu. Dan iya. kalau konflik tidak berkepanjangan. Oh iya. Ya. Oke. Mungkin setelah kita klarifikasi, kita tabayun apa masalahnya, itu bisa terurai dan tidak ada dendam. Tapi kalau yang satu ini bullying, Iya. ini yang mungkin sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan ajaran agama kita kan. Dan kita tentunya di pesantren itu bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk berakhlak mulia, bagaimana dia memahami Islam dengan baik. Iya. Kalau kita bullying ini lebih ke memang ada sikap agresif terhadap yang lainnya, dan itu frekuensinya berulang terus. Nah, kalau ini yang terjadi berulang, ada niat, ada jahat untuk merendahkan orang lain, Iya. ada jahat untuk merendahkan sesama mereka, dan itu berulang. Inilah yang perlu kita cepat berikan pengawasan dari para pembina, Iya. agar tidak terjadi terus terjadi merendahkan sesama dan menyakiti. Iya, saya kira itu yang bisa jadi bullying itu lebih kepada bagaimana ia memang terstruktur niatnya untuk menyakiti orang, untuk merendahkan orang, dan yang lebih parah kalau melihat orang sengsara dia yang bahagia. Ini Itu saya bullying kira ya, Pak ya? sudah tingkat yang paling ini berbahaya ini dalam. Iya. Sementara kita di pesantren bagaimana kita dipersatukan untuk sama, untuk tidak saling menjelek. Nabi tegaskan kan, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu yang sejatinya orang muslim tidak menyakiti orang lain atau menyelamatkan orang lain dari tangannya dan dari lisannya. Ya, maksudnya tidak menjelek-jelekkan, tidak memfitnah, tidak berusaha untuk kemudian melukai teman-temannya, melukai orang muslim. Itu kalau muslim sejati. Oke. Baik, Pak Anwar. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi atau melihat tanda-tanda awal perundungan yang terjadi di area atau di tempat lah yang susah diawasi begitu, Pak Anwar? Dan seperti ada di media sosial sendiri itu cyberbullying atau di pojok sekolah yang sepi. Itu biasa kan begitu ya, Pak Anwar? Iya. Ada kejadian. Ya, silakan. Di Pondok Madinah ada pernah kejadian seperti itu, Pak Anwar? Mungkin Iya. ada pengalamannya? Silakan, Pak. Baik. Terkait dengan beberapa tempat yang biasanya terjadi perundungan ini, terjadi bullying ini, memang saya kira pada dasarnya di mana-mana bisa terjadi. Nah, kalau yang disebutkan tadi di pojok Tempat atau sepi. di tempat-tempat sepi, Iya. tentu kita sebagai pembina tidak bisa juga mengawasi secara langsung 24 jam kan. Iya. Ya, mereka mau masuk di WC, masa kita mau ikuti? Oh iya. Atau Apalagi putri nih, Pak Anwar apalagi ya. putri. Iya, oke, Kalau oke. putri ya tentu kalau kita sebagai pembina laki-laki agak ada tempat-tempat yang tidak boleh kita masuki. Misalnya kamarnya ya tidak mungkin lah. Kalau saya sendiri terbatas sekali kalau di putri. Hanya antara musalla dengan ke tempat pembina itu sendiri atau ruangannya. Tapi mohon maaf, ada untuk pembina putri juga Ada, yang ada. di sana. Iya. Oke. Pembina putri kami ada 2 orang yang ditempatkan. Itulah yang sampai masuk di kamar untuk
Memeriksa. mengawasi, memeriksa anak-anak kita. Jadi bagaimana kita tahu kalau anak ini kena bullying misalnya? Iya, betul. Tanda-tandanya awal Iya, itu begitu. ini Pak. mendapatkan perlindungan. Jadi pertama anak-anak itu kan biasanya datang ceria semua kan. Iya, Nah, ada waktu-waktu kita melihat betul ini semuanya semangat. Nah, ternyata tiba-tiba di dalam waktu dia mulai pendiam, mulai menarik diri dari teman-temannya. Nah, ini sudah menjadi pertanda bahwa ada hal yang sesuatu yang pernah terjadi atau sedang terjadi. Jadi sehingga ini yang menjadi alarm bagi kita untuk kemudian tabayun terhadap mereka. Ya, bagaimana kita mendekati, bagaimana kita mencoba untuk merasakan apa yang ia rasakan. Ya. Apalagi kalau sudah tidak mau masuk sekolah. Santri misalnya kalau pulang dijemput sama orang tuanya. Hari apa Pak? Mohon maaf biasa dijemputnya. Kita kalau jemputnya di hari Sabtu, Minggu? Sabtu sampai Minggu itu sekali sebulan. Oh, Begitu. gitu. Sekali Minggu sebulan. keberapa Pak? Boleh tahu? Minggu kedua, saat ini minggu kedua kalau putri, minggu pertama kalau putra. Iya. Minggu kedua putri, minggu kedua putra. Iya, sebenarnya ya itu bisa berbalik sih. Tergantung misalnya ada juga permintaan orang tua. Dan itu tidak menjadi keharusan minggu itu. Setiap tahun ajaran baru biasa ada perubahan tergantung dari kesepakatan antara orang tua dengan pembina, pengelola pesantren. Iya, oke. Iya. Kalau pulang misalnya kan, tiba-tiba ada telepon, ini anak saya tidak mau masuk ini Ustaz, tapi tidak ada dia juga mau cerita-cerita. Nah, ini salah satu alarm juga ini bahwa ada kejadian-kejadian yang mungkin lewat dari pengawasan kita. Iya. Jadi aktivitasnya memberikan kecurigaan di media sosial, misalnya kalau media sosial. Tapi kalau kita di pesantren ini kan pakainya itu nanti di hari Ahad. Hari Ahad. Jadi pesantren Pondok Madinah itu ini juga salah satu hal untuk menekan mengatasi bullying ini, sehingga kita punya alasan kenapa anak-anak mesti dikasih di hari Ahad. Kasih masuk maksudnya? Dikasih pegang HP. Oh, pegang handphone. Ya, pegang handphone. Salah satunya adalah sebagai alasan sebagai media untuk berkomunikasi dengan orang tua. Yang namanya santri baru, tentu tidak semudah berbicara ke orang tuanya daripada orang yang baru dia temui. Misalnya pembina kita kan baru bersama. Tentu hal-hal yang masih rahasia tidak diceritakan secara sepenuhnya ke pembina. Maka alasan itulah yang kemudian yang kedua membuat kita bahwa perlu ada handphone buat anak-anak kita juga untuk mereka berkomunikasi dengan orang tua. Nah, di awal itu memang kita sudah sepakat dengan orang tua. Bapak Ibu tolong ditanya anak-anak apa yang kurang dari pesantren, apa yang merasa mereka tidak senang, itu perlu dari awal. Jangan nanti tiba-tiba sudah menjadi besar, sudah menjadi pelaku atau sudah menjadi korban, kasihan. Nah, memang itu penekanan kita ketika ada orang tua menjemput atau ada datang sekedar jenguk anaknya, maka kita pastikan apa yang anak-anak rasakan itu kita cerita ke kami. Jangan sungkan. Karena kita ini sama-sama posisinya untuk bagaimana membuat anak kita nyaman menuntut ilmu. Jadi harus ada kolaborasi antara orang tua dengan pengelola pesantren untuk menunjukkan bahwa memang kita ini memberikan tempat yang aman bagi mereka. Iya. Oke, baik. Kita baru pertanyaan kedua sudah setengah jam kayaknya berbincang.
Pak Anwar, bicara tentang program konkret apa yang Bapak usulkan untuk membangun iklim kelas yang inklusif sehingga potensi bullying itu dapat diminimalisir sejak awal gitu. Ya. Apa ini? Silakan Pak. Apalagi pondok pesantren begitu ya Pak ya. Ada tidak pelajaran seperti itu juga diterapkan tidak seperti pendidikan umum pada umumnya Iya, juga. iya. Silakan Pak. Baik. Jadi bagaimana pengalaman saya untuk mengajar dan teman-teman di pesantren Pondok Madinah, Ya. kita sebelumnya sudah pernah juga bersama dengan UNICEF dan PSGA UIN Alauddin terkait untuk bagaimana meminimalisir bullying di pesantren. Bahkan kita sama-sama pernah dilatih dan didampingi oleh PSGA UIN Alauddin itu untuk menjadi pilotin pesantren ramah anak. Jadi kalau terkait dengan program-program yang kita biasanya kita melakukan dengan akhlak uhwah, bagaimana menekankan persaudaraan kepada mereka, bagaimana menekankan pentingnya cinta di antara mereka, ya, antara satu dan yang lainnya. Apalagi kalau mereka berasal dari daerah yang berbeda. Kemudian kajian adab pergaulan. Ya, Ada itu pelajaran itu Pak ya? Ada. Kita namanya akhlakul lil banin. Itu iya. diajarkan ketika setelah maghrib sampai isya. Ya, jadi kalau pagi sampai jam 1.30 itu pelajarannya sesuai dengan kurikulum Kemenak. Ya. Nah, nanti setelah itu sore sampai malam, nah itulah kurikulum pesantren Pondok Madinah. Iya. Lanjut, Yang Pak. pertama pembiasaan saling menyapa dan menghormati di awal. Biasa juga kita tekankan kepada guru-guru agar selalu merolling tempat duduknya. Itu supaya tidak terjadi circle atau teman yang sepihak kan, sehingga yang lain merasa tersisihkan. Ya, jadi kalau ini lebih bagaimana kita merolling setiap tempat duduk itu. Itu lebih supaya lebih anak-anak bisa semuanya sama-sama bisa menumbuhkan rasa cinta, tidak hanya ke satu orang. Ya, karena kalau tempat duduk tidak di rolling-rolling, begitu saja seterusnya sampai 3 tahun berada, itu biasanya menimbulkan rasa iri, rasa dengki di antara mereka. Iya. Iya. Oke. Kita lanjut lagi atau ada sampai di situ aja? Iya. Baik. Kalau kita melihat ini Pak atau menemukanlah salah satu mungkin yang ini ya, yang ada di pondok pesantren ini atau pondok pesantren yang Bapak bina ini, ada tidak yang agak sedikit janggal mungkin, atau mungkin kalau biasa kita lihat itu siswa yang secara konsisten itu menjadi pelaku bullying, mungkin ada seperti itu. Dan ini seperti apa pendekatan yang kita ambil? Apakah lebih ke arah disiplin tegas atau pembinaan psikologis Pak Anwar? Silakan Pak. Di pesantren Pondok Madinah alhamdulillah sejauh ini sejauh pengamatan saya berada di sana, dan setelah kita melakukan pelatihan ramah anak, disiplin positif, itu alhamdulillah tidak ada yang sampai melakukan sampai sejauh yang mengkhawatirkan. Ya, jadi masih sebatas ada tanda-tanda, itu sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita atasi. Nah, namun misalnya kalau ada hal seperti itu, tidak hanya satu pendekatan yang kita berikan, dua-duanya. Oh begitu. Jadi terkadang kita harus menggabungkan antara keduanya, bagaimana mendisiplinkan dan bagaimana kita harus membina sampai ke psikologisnya. Di pesantren kita juga kerjasama dengan DP3A Kota Makassar dan DP3A Provinsi. Itu sudah pernah kita kerjasama. Ada santri kita pindahan dari pesantren lain, kita tidak perlu sebutkan namanya ya. Iya betul. Ya.
Dan ternyata sampai di pesantren kita bacalah, terlihat, terindikasi bahwa anak ini menjadi korban bullying karena ketika ada suara keras yang dia dengarkan atau suara tegas, dia biasanya menarik diri atau bahkan tidak bisa kendalikan dirinya, sehingga DP3 mengatakan ini sudah masuk self harm ini. Apa namanya ya, itu istilah-istilah dari pelaku DP3A. Nah, itu alhamdulillah kita sempat kerjasama dan kita bimbing sampai beberapa kali, dan saat ini alhamdulillah sudah mulai bisa mengendalikan dirinya. Tapi dia dapatnya itu dari pesantren lain, cuma terdeteksinya karena pindah di pesantren kita yang ketika itu masih panas-panasnya dilatih jadi pilotin ramah anak, sehingga guru-guru yang sudah dapat materi apa semuanya itu cepat kemudian melihat tanda-tanda itu. Terkait dengan pendisiplinan itu juga hal yang sangat perlu. Kalau ada santri yang sifatnya memberikan gangguan kepada santri yang lainnya, memang betul-betul kita berikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang kita buat bersama. Jadi di awal pembelajaran di tahun ajaran baru itu kita semua sama-sama membuat aturan kedisiplinan yang disebut kita tata tertib pesantren. Tentu harus kita terapkan, karena kalau ada pembiaran, anak-anak mungkin mengira ini tidak apa-apa kita. Toh tidak ada juga tegurannya, tidak ada sanksinya, tidak disiplin kita. Sehingga tetap kita ambil keduanya. Kalau butuh konseling ya kita konseling. Kalau hanya sebatas untuk pendisiplinan kita. Dan ada beberapa pernah kita antar ke psikolog di DP3A Kota Makassar dan DP3A Provinsi. Iya. Oke. Baik, Pak Anwar, kita jeda dulu. Kita akan kembali saat lagi, kita ikuti yang berikut ini. Baik, kita masih bersama di Inspirasi Budaya Lokal, sahabat budaya, dan malam hari ini kita bicara apresiasi budaya lokal. Hari ini kita bicara masih tentang bullying yang juga ada di dunia pendidikan, begitu, dan bagaimana kita mengantisipasinya. Sahabat budaya, tadi Pak Anwar sudah sempat menjelaskan beberapa hal terkait dengan bullying. Nah, kali ini kita akan kembali lagi Pak Anwar.
kalau bicara tentang siswa, nah seringkali siswa itu yang lain ya biasa ada melihat begitu, melihat bullying itu terjadi, tetapi takut untuk melapor. Nah sebenarnya strategi apa yang Bapak gunakan untuk memberdayakan para saksi atau temannya yang melihat itu agar dia berani bertindak atau berani melapor begitu? Ya. Baik sahabat budaya dimanapun berada, terkait dengan pelaporan ya, ini Iya, juga biasa menjadi dilematis di iya. pesantren ya. Karena terkadang kalau ada yang melapor, justru biasanya itu yang terbuli. Iya, Oh itu begitu. pernah terjadi, ada anak-anak yang melapor dan justru mereka yang menjadi dikucilkan karena ceritanya lebih banyak yang melakukan dan yang melapor itu bagian kecil istilahnya, sehingga menjadi yang melapor seharusnya yang benar, sehingga akan terlihat menjadi kecil. Biasanya di pesantren itu terjadi. Iya, jadi sehingga yang kita lakukan adalah Iya, bagaimana mengedukasi anak-anak kita iya. bahwa diam itu bukan sesuatu yang hal yang bagus untuk kita perlihatkan. Iya, Teman yang baik itu adalah teman yang kemudian mengajak kita iya, pada kebaikan dan menegur kita ketika kita berada di jalan yang salah. iya. Nah, itu yang selalu kita tekankan kepada anak-anak. Mhm. Kemudian untuk terkait laporan ini, Iya. kita melakukan saat ini alhamdulillah di tahun ajaran 2006-2027 ini 2026 2027. 27 Iya. OSIS baru pemilihan kemarin, Mhm. saya ditunjuk sebagai pembina lagi buat anak-anak untuk Alhamdulillah. bagaimana membersamai mereka dalam kepemimpinannya dalam organisasi OSPOM namanya nih kalau di Pondok Madinah, organisasi pesantren Pondok Madinah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Iya. Iya. Lalu? Lalu salah satu program yang saya usulkan dan mereka pada antusias, ini kotak sarang. Oke. Sebagai bentuk laporan. Jadi ketika mereka melihat, tidak akan terbaca bahwa siapa yang melaporkan itu. Ya. Jadi itu Alhamdulillah. salah satu pendekatan Strategi. kita, strategi kita untuk supaya yang tadi itu tidak terjadi, malah yang melaporkan itu yang kemudian menjadi terkecilkan atau merasa tidak benar. Wah, kita apa istilahnya lagi ya, pajama lah istilahnya Nana Iya, kalau iya, iya, betul Pak Pak Jamal. Jamak ini baru begitu sudah dijama kita kan. Iya, Itu iya. dari bahasa-bahasa seperti itu dia akan menjadi dia yang terbuli nantinya, sehingga di tahun ajaran baru ini kita adakan itu kotak sarang, dan kotak sarang itu dipegang oleh yang namanya divisi ramah anak atau yang disebut dengan pelapor dan pelopor. Nah, itu istilah yang Dan kita, diprakarsai oleh para siswa iya, pesantren para itu siswa ya. itu sendiri. Bukan kakak kelasnya ya? Yang pengurus OSPOM. Oh, ospop itu. Iya, secara otomatis sih kakak kelas. Iya juga sih Pak. Iya. Oke, oke. Tapi istilahnya setidaknya mereka tidak tulis nama siapa yang menulis itu. Jadi iya. random. Ya, Random iya. ya. Oke, baiklah. Baik, Pak, bagaimana cara Bapak menyampaikan kepada orang tua bahwa anak mereka itu terindikasi atau teridentifikasi sebagai pelaku bullying tanpa membuat mereka menjadi defensif atau menolak kenyataan tersebut? Ya. Bagaimana itu Iya. Pak? Biasanya ada kejadian gitu. Dan sebenarnya langkah-langkah apa yang akan Bapak ambil setelah seorang siswa itu melaporkan bahwa ia telah menjadi korban perundungan yang parah, dan apakah langsung ditindaklanjuti saat itu juga? Iya. Silakan Ya. Pak. Jadi kalau terkait bagaimana kita sampaikan ke orang orang tua, nah ini juga perlu kehati-hatian yang Iya. sangat ya, karena ada orang tua bagus, tentu ada juga tidak mau dijudge anaknya. Iya. Iya, jadi di awal masuk pesantren itu memang kita sudah ada kesepahaman antara orang tua dengan apa namanya pembina, pengelola Iya. terkait dari tata tertib yang tadi itu. Jadi harus ada kesepahaman di situ.
bahwa segala masalah yang muncul itu kita harus selesaikan dulu secara mendalam, secara kekeluargaan. Kalau kita bisa selesaikan, kalaupun tidak bisa, baru kita juga tidak menutup bahwa tidak boleh harus ada orang lain yang ikut campur, bisa semuanya boleh, tapi dalam koridor ini memang perlu orang lain datang atau tidak. Nah, terkait dengan bagaimana kita sampaikan ke orang tua, tentu pada hal ini kita memposisikan diri kita bukan menyalahkan anak, ya. Jadi kita tidak menjustifikasi anak itu melakukan perbuatan yang, tapi juga tidak membenarkan. Pada intinya kita sampaikan rasa empati itu, lalu kemudian berhati-hati kita sampaikan ke orang tua dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami dengan mudah, dipahami dengan baik, sehingga menelisir pemahaman-pemahaman yang tidak perlu. Ya. Kemudian kita fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan anak. Ya, jadi kita sampaikan orang tua bahwa seperti ini, ada kejadian seperti ini, dan anak kita ini seperti ini keadaannya, dan kita perlu cari solusi. Dan sebenarnya dari pengalaman itu, alhamdulillah beberapa orang tua, tapi ada juga yang tidak sepakat untuk dibawa anaknya ke psikolog. Ternyata di sebagian orang tua ini mungkin perlu juga ke depannya. Di sebagian orang tua itu ketika dibawa ke psikolog, dia sudah merasa anaknya gila. Ya kan, padahal kesehatan mental ini kan perlu juga sebenarnya. Saya selalu sampaikan sama orang tua bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya, bahkan jauh lebih penting daripada kesehatan fisik. Betul. Kesehatan fisik kan gampang kita obati, tapi mental tidak gampang untuknya, dan itu tidak mudah dan tidak cepat penanganannya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda lalu kemudian tidak dibawa ke ahlinya, maka tentu itu akan berakibat fatal ke depannya. Dan alhamdulillah dengan bahasa pendekatan yang kita sampaikan itu ada beberapa, itulah yang membuat pengalaman kita untuk ketemu dengan DP3A Kota Makassar dan provinsi. Tapi ada juga kebalikannya, akhirnya dia menarik diri dan anaknya pindah. Itu. Ya, itulah kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan iya, gitu ya, langkah-langkah Pak Anwar yang ya. Baik, Pak Anwar, adakah pembelajaran tentang anti bullying di sekolah secara umum nih ya, Pak ya? Terus bagaimana Bapak mengintegrasikannya dengan nilai-nilai anti bullying ke dalam kurikulum atau mata pelajaran yang diajarkan, bukan hanya sekedar slogan di dinding sekolah. Adakah Pak biasa ditaruh juga di dinding sekolah seperti itu? Ada, banyak. Oh iya, banyak. Oh, banyak ternyata. Poster bullying banyak di mana-mana ditempel di sekolah ya. Terutama ketika kita jadi piloting ramah anak, kita dibimbing untuk melakukan itu. Bahkan dulu kita pernah buat bersama anak-anak buat video tentang anti bullying. Setiap tahunnya. Tahun berapa, Pak? Mohon maaf itu. Kita mulai itu 2020 hingga 2025. Oh, jadi pilot. 2000 ya. Iya, jadi pilot project untuk anti bullying, Pak, anti bullying ya di pesantren itu. Iya, kebetulan didampingi oleh PSG UIN Alauddin Makassar kerjasama dengan UNICEF. Alhamdulillah di situ kita semangatnya. Berapa tahun, Pak, itu? Kalau pembimbingannya sekitar 2 tahunan. Sekitar 2 tahunan kita dibina sama beliau, didampingi bagaimana. Jadi guru-guru kita itu sudah pernah dilakukan pelatihan pendampingan, mulai dari pelatihan dulu di hotel beberapa bulan itu, kemudian lanjut pendampingan bagaimana mengaplikasikan di pesantren, tapi lebih ke ranah komunikasinya. Jadi yang didampingi dari pesantren ramah anak yang dilakukan lebih ke komunikasinya, bagaimana kita bisa menjadi pendengar bagi anak-anak, bagaimana kita bisa memahami apa emosi yang dirasakan anak itu ketika malah mendapatkan perlakuan atau menjadi pelaku. Jadi dua-duanya didampingi. Jadi kita ini tidak boleh bersikap sebagai penghukum, sebagai pembina, tapi bagaimana kita
dua-dua dari pelaku dan korban itu harus mendapatkan pendampingan yang sama dan perlakuan yang sama. Sekalipun misalnya ya namanya manusia, ketika ada kejadian ya ada hal-hal yang biasa, tapi kita selalu berusaha melakukan itu. Iya. Oke. Baik. Nah, Pak, bisa diceritakan pengalaman Bapak sendiri saat harus memediasi antara korban dan pelaku. Apakah mediasi ini selalu menjadi jalan keluar yang tepat untuk di Iya. sekolah atau pendidikan itu sendiri? Ya, mediasi yang dilakukan jika kondisinya korban sudah aman ya. Jadi itulah ketika kita ingin memediasi perlu melihat dulu bagaimana korbannya. Sudah amankah psikologisnya, sudah, atau kalau mengalami luka baik fisik maupun mental, itu mesti kita dulu, karena mediasi tidak harus dilakukan, tapi tentu dalam pembelajaran kita setiap hari bagaimana kita tanamkan sama anak-anak untuk memberikan maaf kepada orang yang menyakitinya. Bukankah maaf itu menjadi syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sehingga ketika ada hal begini memang kita punya selalu bagaimana supaya anak-anak itu saling memaafkan dan saling merelakan. Karena kalau mau diampuni sama Allah ya kuncinya memaafkan orang lain. Jadi bagaimana kita berusaha kemudian tapi perlu dalam hal ini yang namanya memediasi tidak harus kita mediasi dengan untuk tadi, perlu panjang prosesnya untuk memediasi. Jadi bagaimana kita sembuhkan lukanya dulu, baik luka fisik maupun luka mentalnya. Ya. Oke. Baik. Nah, Pak, menurut kita sendiri apa kelemahan paling umum dari kebijakan anti bullying di sekolah saat ini dan bagaimana Bapak akan memperbaikinya mungkin? Adakah seperti itu, Pak, Ya. yang dialami? Silakan Pak Anwar. Jadi di pesantren atau di manapun itu di dunia pendidikan biasanya memang lebih ke slogan-slogannya ya. Banyak semua slogannya yang kemudian tertera dinding bicara, papan bicara, semuanya dilakukan. Tapi saya kira itu hal yang sudah luar biasa untuk bagian dari pengingat kita untuk bagaimana menangani anti bullying ini. Walaupun itu menjadi sebuah kelemahan juga karena terkadang hanya sebagai slogan, ya sehingga menjadi kurang pengawasan misalnya. Karena ada hal-hal kita di mana turun juga pengawasannya. Oh, biasa Itu saya begitu. kira. Iya, jadi sehingga nanti ada hal ini lagi yang kelihatan baru lagi kita, itu yang biasanya karena naik turun juga semangatnya biasanya guru-guru. Nah karena itu dalam kesempatan ini solusi yang mungkin kita tawarkan adalah pertama pendekatan akhlak dan spiritual. Jadi bagaimana akhlak yang kemudian ini kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita, baik kepada pengasuh, kepada anak-anak dan warga pesantren, karena harus bersinergi semua. Kalau hanya beberapa orang saja tidak akan bisa kita lewati ini. Kemudian konsistensi penegakan aturan. Jadi aturan yang kita sudah sepakati jangan hanya sebatas aturan saja, tapi betul-betul kita melakukan menerapkan aturan itu sehingga menjadi pengawasan bagi yang lainnya yang belum melakukan. Karena kalau aturan yang kita buat itu di ramah anak itu saya kira bukan berarti tidak ada aturannya, tapi atau tidak ada hukuman fisik, tidak berarti juga demikian. Tapi bagaimana kemudian buat aturan bersama. Jadi seorang santri dilibatkan, seorang pembina dilibatkan, orang tua dilibatkan, bahwa ini loh jalan kita. Kalau ini kita jalani bersama, maka kita akan sampai tujuan dengan baik. Tapi kalau belok-belok, ada hukumannya, sanksinya, tapi sanksinya logis. Misalnya anak-anak melakukan buang sampah misalnya, ya udah hukumannya ya disuruh pungut sampah. Nah itu yang logisnya. Atau misalnya mereka disuruh kerja PR,
Ya. atau disuruh kerja tugas di rumah misalnya atau di asrama, tapi sampai kemudian di harinya tidak selesai, maka hukuman logisnya ya diselesaikan di tempat itu. Iya. Itu ya. Yang biasanya terjadi kan sebelum drama anak yang dulu-dulu, Iya. guru-guru biasanya kan mereka tidak kerja PR, disuruh berdiri di depan. Betul. Ini kan berdiri di depan itu dalam bentuk hukuman, bagaimana itu malunya kan? Betul. Gitu Walaupun niatnya guru supaya menjadi jerah, supaya tidak, tapi itu sudah melukai, pada dasarnya. Maka hukuman yang logisnya adalah kalau dia tidak kerja PR, ya kerjakan PR. Oh, gitu. Kalau dia terlambat, maka kalau saya di sekarang ini terapkan kalau misalnya di musola. Jadi yang paling naik cepat itu juga yang cepat turun. Jadi misalnya dia masbuk, berarti terlambat beberapa, maka dia harus turun lebih cepat. Dia lebih lambat turun dari masjid, dari musola. Itu yang kita terapkan Di pesantren ya. di Oke. pesantren. Baik, tidak terasa di penghujung acara nih ada komentar-komentar dari penonton kita malam hari ini. Terima kasih yang sudah berkomentar. Ada beberapa ini saya lihat ada istrinya siapa gitu. Terima kasih, ada Nur Alam juga, ada beberapa juga. Terima kasih. Sebenarnya kita mau buka line telepon tapi berhubung sudah deadline sekali kita punya waktu begitu ya Pak Anwar. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjut untuk kesempatan berikutnya. Pak Anwar, mungkin closing statement apa yang ingin Pak Anwar sampaikan terkait dengan pondok pesantren atau pondok Madinah ini sendiri, dan juga mungkin dengan bullying di pendidikan atau dunia pendidikan. Silakan Pak Anwar. Ya, hadirin dimanapun berada, pada kesempatan ini di penghujung acara, sebagai penutup dari kami ingin menegaskan bahwa pesantren itu adalah tempat di mana kita untuk menuntut ilmu, tempat di mana kita untuk memberikan pengawasan yang baik terhadap pertumbuhan anak-anak kita di pesantren. Jadi bapak ibu orang tua yang mau sekolahkan anaknya jangan makin ragu kalau masuk pesantren. Yang penting terutama di pesantren Pondok Madinah, yang penting mendidik anak itu tidak juga sepenuhnya kita serahkan ke pengelola pesantren, karena biasanya di situ biasanya. Dari pengalaman-pengalaman kami, anak yang terlibat pelaku maupun menjadi korban itu pada dasarnya kalau dilihat kembali backgroundnya, dilihat pengalamannya, ternyata biasanya yang keluarga yang broken home ya. Jadi rata-rata itu yang kemudian terjadi. Karena itu bullying ini adalah lawan dari nilai Islam. Ya. Kita ingin melahirkan generasi yang lembut hatinya, yang kuat imannya, dan menjaga sesama di pesantren. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimu yarhamhum ar-Rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah. Jadi mari kita jadikan lingkungan pesantren sebagai tempat yang aman, sebagai tempat yang penuh kasih sayang dan penuh dengan keberkahan. Kan insya Allah hal-hal yang kita khawatirkan, hal-hal yang kita takutkan terkait bullying itu bisa kita atasi sejak dini. Kalau kita semua kerjasama, orang tua, pengelola pesantren, warga pesantren, semuanya kerjasama, maka insya Allah hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Anwar SPDI MPDI, Kepala Pembina Pesantren Putri Pondok Madinah Makassar, sudah hadir bersama kami di malam hari ini mengenai mengantisipasi budaya bullying di lingkup pendidikan. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak Anwar, sukses Ya, untuk pesantrennya. Amin. Semoga pendaftarnya banyak ya, semangat untuk mendidik para generasi-generasi berikutnya. Boleh silakan. Ya baik, ya terakhir sekali mungkin sekali lagi hadirin di para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami kembali menyampaikan bahwa pesantren Pondok Madinah juga telah kembali membuka
pendaftaran santri baru di tahun ajaran 2026-2027. Insya Allah kalau melalui saluran ini ada yang kemudian mendaftar, itu akan mendapatkan cashback, bonus-bonus akan diberikan insya Allah. Jadi bisa nanti lewat saluran ini kalau ada yang mendaftar itu akan mendapatkan, kebetulan yang berbicara ini adalah ketua panitianya juga. Nah, Iya, jadi iya. bisa nanti dikontak di Iya, boleh. 082 192 833 499. Ya, atas nama Anwar. Ya, panitia penerimaan santri baru. Sekali lagi banyak bonusnya, free untuk biaya formulirnya. Oh iya. Nah, jadi kalau di saluran ini ada yang mendaftar, insya Allah akan banyak mendapatkan barokah. Iya, saya kira itu. Iya. Baik, terima kasih kembali Ya, lagi sama-sama. Pak Anwar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.